Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menelusuri aliran dana non-budgeter dalam kasus korupsi Bank BJB. Jumat kemarin KPK memeriksa selebgram Lisa Mariana dan dalam pengakuannya ia menerima aliran dana dari Ridwan Kamil untuk keperluan anaknya. Selebgram Lisa Mariana memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Lisa mengaku pemeriksaannya terkait ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pengakuan mengejutkan disampaikan Lisa usai diperiksa penyidik. Ia mengaku menerima aliran dana dalam kasus korupsi Bank BJB. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan anaknya, namun Lisa enggan menyebut nominalnya. Sekitar 5 jam Lisa diperiksa penyidik, sebagian pertanyaan disebut terkait aliran dana dari Ridwan Kamil. Bank BJB, ya Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan ke Lisa? Aliran dana. Karena saya tidak disulit karena saya sangat kooperatif. Ya kan buat anak saya. Berarti benar. Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. KPK berharap keterangan Lisa Mariana bisa membantu membongkar dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut kesaksian Lisa dibutuhkan untuk menelusuri aliran dana non-budgeter di kasus BJB. Kita ketahui bersama, sebagian anggaran digunakan dalam dana non-budgeter ya di BJB, yang kemudian penyidik terus menelusuri apa sih penggunaan dari dana non-budgeter tersebut, untuk apa, untuk siapa. Nah, itu kan sedang didalami. Oleh karena itu, dalam penyidikan perkara ini KPK terus melakukan pemanggilan terhadap para saksi, para pihak yang tentunya keterangannya sangat dibutuhkan ya. Kasus dugaan korupsi di Bank BJB ini terjadi pada saat Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. KPK juga sempat menggeledah rumah Ridwan Kamil. Dari penggeledahan tersebut, KPK turut menyita mobil dan motor gede jenis Royal Enfield. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, namun belum melakukan penahanan. Tim Liputan Metro TV. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menelusuri aliran dana non-budgeter dalam kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Kemarin KPK memeriksa selebgram Lisa Mariana. Lisa pun mengaku menerima aliran dana dari Ridwan Kamil dari korupsi BJB. Apakah sudah saatnya KPK memanggil ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil? Untuk membahasnya sudah bergabung sama kami pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam, Vin. Ya, Kang Asep, apakah sudah saatnya memanggil Ridwan Kamil? Ya, kan kalau Ridwan Kamil dipanggil sudah. Nah, sekarang itu kan teknik pemeriksaan saksi-saksi dipanggil dulu semuanya, ya. Cuman catatan saya gitu kan, aneh juga gitu, yang dipanggil tuh emang ada kaitan atau tidak gitu. Kalau nggak ada kaitan ngapain dipanggil orang nyeleneh? Nanti kan diuji nanti pembuktiannya di pengadilan. Jangan sampai lolos loh gitu kan. Kalau dipanggil udah tinggal dipanggil berikutnya, mungkin nanti kalau ada kaitannya, ada persesuaiannya, ya ada hubungannya, ada alasannya, ya bisa menetapkan RK sebagai saksi atau sebagai tersangka panggilan berikutnya kan. Nah, kaitannya dari Lisa Mariana sendiri menurut Anda sebegitu pentingnya tidak sih untuk mengungkap korupsinya Ridwan Kamil? Nah, parameternya di hukum acara pidana itu gampang ya. Nanti suruh baca tuh 185 ya, ada 6 ayat. Jadi keterangan saksi itu saksi boleh ngomong saja, tapi keterangan seorang saksi tidak berlaku. Ya, jadi kalimatnya tidak cukup ya. Ini ajas nulum unus testis nulus testis. Satu saksi bukan saksi, satu itu. Kedua, lihat berikutnya ya. Saksi ini ya tidak cukup ya membuktikan dengan omongannya kalau tidak didukung alat bukti lain. Nah, berikutnya ya, saksi ini ya harus didukung dengan alat bukti yang sah ya. Berikutnya, harus ada hubungan dengan yang lainnya. Berikutnya, kalau pendapat rekaan diperoleh dari pemikiran saja tidak boleh. Yang lebih penting nih di ayat 6, persesuaian. Jadi ini saksi sesuai dengan saksi lainnya. Jadi kalau jangan mengatakan ada aliran dana, ada nggak yang alat bukti lainnya? Surat, saksi, atau ahli nanti akan menyebut. Ya lebih penting lagi, ini yang lebih penting ya, ini penting. Nanti akan dinilai cara hidup
dan kesusilaan. Jadi kalau saksinya cara hidup kesusilaannya tidak benar, ini pasal 185(6) ayat huruf D ya. Dulu saya kalau jadi hakim ketika meriksa yang latar belakangnya kesusilaannya begitu, nggak dianggap karena itu perintah undang-undang. Jadi cara hidup kesusilaan Ya, Kang Asep. Halo Kang Asep. Komunikasinya terputus. Halo Kang Asep. saksi ya, yang pada umumnya mempengaruhi bukti lain. Halo. Ya, Kang Asep, sorry, suaranya terputus-putus nih Kang Asep. Tapi kalau kita melihat hubungan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, kriteria itu kira-kira akan terpenuhi tidak? Harus dipenuhi ya. Jadi berkesesuaian, ada hubungan, alasan, cara hidup itu harus ada. Ya. Jadi memaksa, ini aturan acara itu memaksa, nanti diuji itu 185 ayat 6 tepatnya. Oke. Nah ini Lisa Mariana kan sudah mengaku kalau dia menerima aliran dana tersebut. Nah ini artinya apa nih Kang Asep? Ya boleh aja dia mengatakan bahwa dia ketemu dengan RK 3 hari di Sumatera Selatan atau tempat-tempat lain dibayar uang dari uang hasil aliran BJB, misalkan Bank BJB, ya harus didukung alat bukti lain. Jadi kalau dia ngoceh apapun silakan. Tapi kalau tidak ada alat bukti lain, ya tidak bisa. Keterangan saksi berdiri sendiri artinya ya tidak berlaku untuk menyalahkan tersangka atau terdakwa kelak. Apalagi tadi cara hidup dan kesusilaan, ya. Kedua itu, ketiga alasan. Kalau tidak terpenuhi pernyataan si RM ini, yang habis itu hanya omong-omong, ya. Apalagi di ruang persidangan, nanti di persidangan harus dibuktikan, ya. Jadi 185 ayat 6 itu jelas sekali. Hakim harus hati-hati, ya, mempertimbangkan kesaksian. Tadi harus ada hubungannya, harus ada alasannya, ya, harus ada terkaitannya, cara hidup dan kesusilaan. Tanpa itu ya nggak bisa. Itu 185 ayat 6, jelas, tegas, tuntas. Tapi penting tidak menurut Anda bagi KPK untuk mencari aliran dananya ini ke semuanya, tidak hanya kepada pihak Lisa Mariana saja begitu? Kalau saya sih, kalau KPK ini semakin ngawur nih KPK itu yang kaitan kesusilaannya. Kalau saya kan keuangan di BJB itu ada uang kemana, uang marketing untuk marketing publikasi itu kan pasti ada pengeluarannya. Nah ketika keluar pasti kemana kan? Misalkan diantaranya ke calon tersangka, ke ABCD. Nah sekarang ngapain ke tempat gituan? Emang tapi apa nekat nih? Istimewa KPK misalkan jadi pasti nih ke tempat ya maaf ya dengan segala hormat untuk kegiatan-kegiatan susila. Bank BJB sudah biasa menraktir pejabat-pejabat, ya istilah kemarin itu saya katakan di sini kan, dengan gratifikasi seksual, gila aja. Maksudnya KPK ngapain cari-cari ginian? Lebih baik KPK buka bukunya kaitannya. Ini sebenarnya seperti dulu ini KPK cara-caranya menjatuhkan mental calon tersangka dengan mengungkap kesusilaan, walaupun mungkin aja. Tapi saya kira apa mungkin kesusilaan ini BJB akan bilang ya uang dari ini, atau juga mungkin misalkan maaf ya RK ini bilang, nih uangnya dari BJB. Kan nggak mungkin lah logikanya. Kalau saya carilah saksi lain bahwa RK itu nerima dari BJB. Selesai. Oke, jadi sebetulnya masih ada alasan tidak untuk menunda memanggil RK ini? Ya, saya peradilan aja sederhana, mudah, biar ringan. Seharusnya percepatan. Ini kan disita aja lama. Ini sering saya katakan kan di Metro. Kalau dia nyita itu pasti milik tersangka, nggak mungkin milik saksi. Ada hubungannya barang bukti ini kelak dengan perbuatan tindak pidana dan udah lama. Kenapa gitu kan? Walaupun biasanya kan periksa saksi dulu atau bucket ya pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi. Tapi kenapa lama? Aja sebenarnya sederhana mudah biar. Karena perkara-perkara lain sudah. Ini perkara ini kok mampet amat gitu. Ada apa gitu. Jadi masa kalah sama perkara si nol yang baru nanti. Ya, tapi lazim tidak sih kalau misalnya dalam mengungkap kasus korupsi ini KPK memilih untuk memanggil aktor utamanya itu paling terakhir begitu. Jadi katanya KPK follow the money begitu. Ini dimulai dulu dari siapa penerimanya tapi pemberinya belum gitu. Ini lazim tidak sih Kang Asep? Ya, menurut saya gini, emang semua penegak hukum, polisi, jaksa, hakim juga sama yang diperiksa pasti saksi dulu ya barang bukti. Ya itu mah terakhir karena gini. Ya aturan hukumnya, keterangan tersangka, keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya. Jadi kalau semua saksi tadi katakanlah ya, ini dari BJB ngalir ke cewek-cewek, ke cowok-cowok, ngalir ke pejabat-pejabat, ke X misalnya atau ke RK lah sebut. Ya, RK mengatakan tidak, mau ngomong apa? 2 alat bukti sudah menentukan, kan minimum 2 alat bukti. 185
3 itu mengatakan hakim kelak diyakinkan dengan minimum 2 alat bukti. Katakan misalkan, ini kan beberapa tersangka lebih dari 1 BJB yang terkena, lebih dari satu itu. Pembukuannya ya, kemudian juga dokumen elektroniknya ya, itu bersesuaian tadi semua. Nah barulah kan, cuma kan persoalan sekarang kok perkara yang gampang gini ya, yang urusan pemda, nah pada apa bank-bank pemda ini pada nakal ya, kaitan juga dengan Sritek juga tuh ya, kenapa lama gitu, persoalannya gitu aja. Dan kenapa yang dimunculkan ya yang susilaan yang tadi 185 huruf ayat 6 huruf D mengatakan cara hidup dan kesusilaan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi jangan terlalu dipertimbangkan ya, itu jelas tertulis di KUHP kok. Ini seperti dulu nih KPK cara-cara awal dulu ya, ketika presiden PKS atau beberapa anggota dewan atau hakim MK, hakim MA itu juga tuh di MA kan si Hasbi sekretaris cari pemain dangdut ketemu di Menteng, kemudian tuh hakim Gajalba ketemu juga ini hakim MK juga pemain dangdut dulu. Ini kalau ngambilnya padahal ini hal yang nggak penting menurut saya ya. Kalau gini kan seperti mempermalukan. Memang boleh cara apapun, cuman jangan cara yang begini gitu. Jadi disuguhin seperti gosipnya emak-emak gitu. Ini gosip netizen yang kaitannya dilarikan ke yang beginian, urusan yang nggak penting menurut saya. Kan masih banyak lah saksi-saksi lain yang lebih penting. Bayangkan kalau sekarang diekspos ya perbuatan asusila itu, duitnya dari BJB. Apa pentingnya coba? Kan lebih penting saksi-saksi lain atau ahli lain ya, atau alat bukti lain. Bahwa sering ini bank-bank ini bermain dengan pejabat-pejabat Pemda atau juga bagaimana marketing ini mereka dapat gitu. Kan bank di Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim ini kan bermasalah ya selalu. Nilainya besar itu kan banyak. Sebelumnya juga tidak hanya di Gubernur RK. Mungkin gubernur-gubernur sebelumnya Jabar juga ada kaitannya. Tapi kan tidak pernah muncul. Buka aja tuh. Bank Jabar tidak hanya gubernur RK loh. Dengan gubernur-gubernur lainnya harus dibuka. Nah diperiksa gubernur-gubernur lainnya. Nah itu kan suka lama kaitannya. Maka saya bilang ya, ngumpung lagi bagus KPK ini ya, dalam arti ya mengekspos kesusilaan, jangan kesusilaan yang diekspos ya, tapi tindak pidananya sesuai ajas peradilan, sederhana, mudah, biaya ringan, cepat, jadi percepatan jadikan tersangka, kirim, buktikan di pengadilan, selesai kan? Ngapain ekspos yang beginian gitu? Oke, artinya apakah memang sudah tidak ada celah lagi yang bisa dimanfaatkan oleh RK untuk lolos dari tuduhan ini, Kang Asep? Nah, kalau saya sederhana, ketika barang itu digeledah, disita, ya itu ada apa gitu kan? Tadi saya katakan, disita itu barang disita untuk proses pemeriksaan. Jangan perkara ini ilusoir bahasa hukumnya, sia-sia. Coba aja ya, kalau memang ini barang bukti, itu kan jelas kaitannya ya dengan entah suap, entah gratifikasi. Yang ngapain disita motor itu gitu kan? Kecil minta motor, mending nyita itu. Yang kemarin banyak itu, yang Wamenke, itu kan lebih banyak tuh disita, dipamerin lagi nggak ada kerjaan tuh KPK itu. Oke, baik, kita akan tunggu nanti prosesnya akan seperti apa. Kang Asep, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.